Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko. Kali ini saya tidak akan mempresentasikan materi yang ada di perguruan tinggi. Saya hanya ingin mencoba untuk berkontribusi kepada kalian para mahasiswa yang sedang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi, negeri maupun swasta ya. Sebagaimana diketahui, terdapat 10 juta apa ya kita bilang ya, generasi Z yang dalam kondisi NEET, not in employment, nggak bekerja, not in education, tidak sedang kuliah, not in training, tidak sedang dalam job training apapun. Jadi sama sekali nggak di perguruan tinggi, nggak di lapangan nggak di perusahaan bekerja dan segala macam. Jadi ya nggak tahu ngapain kerjaannya. Nah, sudah jamak bahwa memang lapangan pekerjaan itu lebih sedikit daripada jumlah yang ingin memperoleh pekerjaan. Hasilnya adalah tingkat persaingan untuk merebut posisi di perusahaan ya, atau job position itu sangat luar biasa besar akhir-akhir ini. Ya. Ke depan juga mungkin makin lebih buruk lagi. Makin banyak lulusan dari perguruan tinggi, lulusan dari SMA yang akan masuk ke dunia kerja mencoba untuk memperoleh pekerjaan, tapi lowongan yang ada juga tidak banyak, tidak memadai lah. Hasilnya adalah pengangguran. Nah, untuk para mahasiswa yang sedang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi, negeri maupun swasta, hal tersebut jangan membuat Anda putus asa. Ah, ngapain kuliah, toh nanti juga nggak lulus, misalnya seperti itu. Jangan seperti itu ya. Tetap Anda istiqomah, tetap Anda belajar dengan yang baik. Jadi untuk memenangkan persaingan dalam dunia kerja, yang pertama, Anda harus ketika kuliah itu memperoleh nilai akademis yang bagus, yang pasti. Itu dulu. Karena persyaratan untuk kerja sekarang IPK yang diminta juga semakin tinggi ya. Nah, bagaimana Anda bisa memperoleh IPK yang tinggi? Bukan hanya IPK yang tinggi, tapi Anda juga paham materi-materi yang ada di perkuliahan yang mungkin nanti akan berguna ketika Anda bekerja. Yang pertama, Anda harus mengikuti kegiatan perkuliahan oleh dosen maupun asisten dosen. Jangan pernah membolos karena apapun kecuali mungkin karena sakit. Ya. Sebelum Anda masuk kelas, besok misalnya ada kelas, Anda pelajari dulu dari buku yang Anda miliki, yang Anda beli. Ya, Anda pelajari dulu apa besok yang akan diajarkan oleh dosen. Jadi ketika Anda pelajari ada yang nggak ngerti dari buku itu, Anda tandai bagian-bagian mana yang Anda nggak ngerti. Yang mungkin nanti ketika besok kegiatan perkuliahan itu Anda diajarkan oleh dosen, mungkin materi-materi tadi yang Anda nggak ngerti di buku. Kalau belum dibahas juga, Anda silakan bertanya. Ya, Anda dengarkan penjelasan dosen. Kalau ada yang penting Anda catat. Kalau Anda nggak ngerti, Anda boleh bertanya. Ketika dosennya juga mengajukan pertanyaan, kalau Anda bisa jawab, jawab. Ya, kalau Anda bisa jawab, jawab. Nah, yang kedua, Anda kembali mengulangi apa yang sudah diajarkan oleh dosen. Kemudian kalau ada latihan-latihannya, Anda kerjakan latihan-latihan secara mandiri. Nah, sekarang ini belajar lebih mudah karena banyak sekali tambahan-tambahan pelajaran yang Anda bisa akses secara online. Contohnya di penerbit Salemba itu buku-buku yang originalnya itu biasanya ada e-learning di situ. E-learningnya ada kode akses khusus yang Anda bisa akses misalnya. Di situ ada video pembelajaran, ada soal pembahasan yang Anda bisa ikuti. Nah, latihan soal sangat penting untuk memahami pemahaman Anda atas konsep. Kedua, kalau ada perkuliahan sama asisten dosen itu juga harus masuk. Umumnya perkuliahan di dosen itu membahas konsep-konsep yang ada di bab yang sedang dibahas. Sedangkan asisten dosen itu akan memberikan latihan-latihan soal kepada Anda untuk Anda bisa memahami. Itu penting Anda harus ikuti. Ketiga, Anda juga harus tidak hanya ikut kegiatan akademis, Anda juga ikut kegiatan kemahasiswaan. Nah, kegiatan kemahasiswaan itu ikut kepanitiaan, itu bisa meningkatkan soft skill Anda dalam komunikasi, bekerja sama dengan orang, itu penting juga. Ya, nambah-nambah juga untuk CV nanti ketika membuat kurikulum vitae, Anda bisa nambahkan, Anda mengikuti kegiatan kepanitiaan A, B, C, dan D.
Jadi jangan hanya kuliah saja, tapi juga Anda ikut kepanitiaan tadi untuk mengasah soft skill Anda dan juga untuk membuka jaringan buat Anda yang nanti Anda mungkin perlukan di suatu saat nanti. Yang keempat, Anda jangan hanya fokus pada mata kuliah program studi Anda. Katakan misalnya Anda masuk akuntansi, Anda jangan hanya fokus di akuntansi, Anda tambahkan juga Anda memahami tentang sistem informasi, syukur-syukur Anda memahami misalnya kayak Python untuk membuat aplikasi, terus Anda juga belajar tentang psikologi. Karena sebagai akuntan Anda juga bekerja sama orang, nanti Anda harus tahu bagaimana kondisi-kondisi psikologi yang ada, meskipun nggak mendalam, antropologi dan segala macam. Itu sangat Anda perlukan. Terutama juga kemampuan berbahasa Inggris. Jadi jangan membatasi diri Anda, saya akuntansi, saya masuk prodi akuntansi, saya hanya belajar akuntansi. Enggak. Kita nggak akan tahu nanti apa yang akan dibutuhkan kompetensi ke depan. Belajar apapun itu penting dan mungkin tidak dibutuhkan sekarang, tapi mungkin di kemudian hari. Jadi yang para adik-adik mahasiswa ini bisa lakukan adalah bagaimana meningkatkan probabilitas atau kemungkinan Anda yang makin besar untuk dapat diterima di dunia kerja. Itu yang paling penting. Asah kemampuan Anda, jangan pernah merasa cukup sudah belajar. Terus haus akan ilmu. Terus haus akan hal-hal baru yang Anda kuasai yang mungkin berguna di masa depan. Tidak ada ilmu yang Anda kalau pelajari itu menjadi tidak berguna ke depan. Apapun itu, Anda harus belajar gitu ya. Jadi jangan langsung patah semangat atau susah. Saya bagikan juga, saya kuliah dari tahun 95 dulu ya, ketika mau lulus itu 99. Itu kan kondisi Indonesia sejak tahun 97 itu terkena krisis moneter yang kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, yang mem-PHK karyawannya. Lapangan pekerjaan sangat sedikit sekali. Saya pun waktu itu juga agak-agak ngeri ya. Aduh, bisa kerja apa nggak setelah lulus nanti ini? Karena lapangan kerja juga sempit, kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Tapi alhamdulillah, ya penting saya terus belajar saja, tidak terlalu takut hal tersebut. Saya belajar, saya mengasah kemampuan. Alhamdulillah sebelum saya lulus pun saya sudah bekerja. Jadi bekerja tapi juga harus berdoa ya. Dan kita terus ikhtiar, dan kita kemudian juga setelah bekerja dan berdoa kita pasrahkan ke Maha Kuasa. Jadi tetap semangat, tetap terus haus akan menimba ilmu dan jangan pernah patah semangat.